Seperti pembelian rumah seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua ya Pak. Nah, jadi untuk yang pertanyaan kedua, step-step investasi itu mana yang terlebih dahulu? Terlebih dahulu, oke. Nah, misalkan untuk dana pensiun kah didahulukan, pendidikan anak didahulukan, atau misal kita yang belum punya rumah untuk pembelian rumah terlebih dahulu seperti itu. Nah, itu bisa di-sharing mungkin urut-urutan step-stepnya seperti apa kalau dari pribadinya Pak Dodi. Nah, step-step investasi ini kita yang pertama yang harus kita penuhi dulu adalah dana darurat. Jadi dana darurat Bapak nanti kalau seandainya masih belum tahu pengeluaran bulanan, Bapak bisa mulai mengukur pengeluaran bulanan seperti apa. Bisa melalui aplikasi, bisa pakai Excel sendiri. Nanti misalnya ketemu angka 10 juta untuk 1 bulan atau 5 juta untuk 1 bulan. Bapak kalikan 3 sampai 12, terserah mau pilih yang mana, tergantung dari seberapa secure pekerjaan Bapak. Kalau Bapak bekerja di perusahaan TBK, otomatis kemungkinan besar Bapak di PHK pasti kecil. Tapi kalau Bapak misalnya adalah pelaku UKM atau pelaku informal, ya saya sarankan penuhi dulu 12 bulan. Kemudian setelah itu barulah bisa split. Bisa dana jangka menengah 50%, bisa dana jangka panjang atau pensiun 50%, atau mau di-secure dana jangka menengahnya semuanya terlebih dahulu. Itu tergantung dari kondisi pribadi, karena ini adalah personal finance. Kalau personal finance, tiap-tiap orang pasti berbeda-beda. Dalamannya tiap-tiap orang tuh berbeda. Saya tidak tahu isi dari aset Bapak sekarang berapa. Nah, ini bisa berbeda, tapi kalau menurut saya dana darurat itu harus wajib dipenuhi terlebih dahulu. Atau setidaknya gini, kalau Bapak mau yang 12 bulan, setidaknya 3 bulan terpenuhi dulu, bisa bertahap lagi. Oh ya, nanti saya sambil memenuhi dari 3 sampai 12 bulan, saya juga masukkan sedikit di dana pensiun atau dana jangka menengah. Kurang lebih seperti itu, Pak, kalau dari saya. Apakah sudah jelas, Pak Bisma? Baik. Kalau urutannya gimana ya Pak? Maksudnya urutannya kalau dari pribadinya Pak Dodi itu seperti apa gitu? Masukkan aja buat kita gitu Pak. Itu tadi Pak, dana darurat dulu saya penuhi. Kalau seandainya dana darurat belum saya penuhi, saya tidak akan masukkan sebagaimanapun ke dana jangka menengah atau dana jangka panjang. Misal saya dapat penghasilan 10 juta, pengeluaran saya itu 5 juta gitu misalnya ya Pak ya. 5 juta kan sisa untuk saving. Kalau dana darurat saya masih nol, ya saya langsung masukkan 5 jutanya ke dana darurat. Tidak akan saya split dana darurat, dana jangka menengah, dana jangka panjang. Tapi ketika dana darurat saya sudah 3 bulan, nanti akan saya lihat, saya punya tanggungan untuk 3 tahun ini apa dulu. Untuk uang pendidikan anak, apakah sudah terpenuhi atau belum? Kalau belum, apakah 2,5 juta tadi saya masukkan ke dana jangka menengah atau saya masukkan penuh 5 jutanya ke dana jangka menengah. Itu dari Bapak. Tapi step pertama adalah penuhi dulu dana daruratnya, Pak. Dana daruratnya bisa pakai reksadana pasar uang, bisa pakai tabungan, bisa juga pakai, ya biasanya deposito ya, itu juga bisa pakai deposito. Kurang lebih seperti itu Pak Wisma. Jadi dana darurat dulu, step by step-nya, kemudian dana jangka menengah yang kedua, yang ketiga baru dana pensiun. Apakah dipahami Pak? Cukup. Ya Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wisma. Silakan Pak Alphonse. Ya, selamat malam Pak Dodi. Mau nanya Pak, ini saya ngelihat kan untuk dana jangka panjang dan pensiun ini Bapak pakai reksadana indeks dan saham. Ya. Nah, belakangan ini kan ada yang P2P lending segala gitu yang istilahnya kalau di salah satu P2P aja dia menjanjikan return untuk fix sekitar 12-13% setahun. Dan di Amata sendiri kan dia flat rate-nya aja kan 12%, di mana efektifnya itu hampir 20% ya Pak, setahun. Betul. Nah, yang saya pertanyakan kan kalau misalnya kita ngomongin saham dan reksadana indeks itu kan istilahnya lebih fluktuatif Pak. Betul. Nah, sementara kalau di P2P ini kalau saya lihat lebih stabil. Nah, pandangan Bapak gimana ya kalau misalnya kita kan sekarang dulu financial planner atau financial planning untuk jangka panjang kan asumsinya 15-20%. Nah, apakah menurut Bapak wise nggak sih untuk kita pindahin dana untuk dana jangka panjang ini ke P2P lending itu? Oke. Yeah.
Oke, Pak Alphonse, terima kasih atas pertanyaannya. Resiko dari peer-to-peer lending, terkadang gini, ketika kita melihat dari peer-to-peer lending, yang kita lihat itu adalah return full-nya. Padahal sebenarnya ada resiko satu resiko yang memang yang mungkin tidak terlalu disadari sampai pada saat ini ya, itu adalah resiko gagal bayar. Jadi apabila misalnya saya ambil aja bunganya 15%, kalau seandainya seluruh pinjaman kita itu sukses dibayar, maka return kita adalah memang benar-benar 15%. Tapi apabila ada 1% tidak dibayar, maka rumusnya kan berubah menjadi seperti ini, Pak. 15% kita akan berubah menjadi 13,85%. Oke, di modalku itu kalau tidak salah TKB 90-nya itu sekarang 90%. Jadi kemungkinan ada 10% yang gagal bayar. Nah, ketika kita enter, return-nya Bapak itu hanya menjadi 3,5%, lebih rendah daripada deposito. Nah, peer-to-peer lending, kenapa kok saya tidak sarankan untuk pada saat pandemi ini? Karena pada saat ini kita tidak tahu gagal bayarnya kita itu berapa sekarang. Karena sekarang kan masih awal-awal pandemi. Apabila seandainya gagal bayar kita yang sebelumnya cuma 2% atau 3%, tiba-tiba menjadi 10%, menjadi 15%, atau bahkan tadi seperti yang Bapak yang di awal tadi saya lupa namanya, menjelaskan sampai 20%, yang terjadi adalah return kita bisa minus 8%. Intinya seperti itu, Pak, untuk peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending adalah pilihan yang bagus ketika kondisi ekonomi sudah pulih. Ketika sudah pulih, oke lah, kita bisa tempatkan, mungkin bukan di dana pensiun, karena risk-nya lumayan tinggi, persentase gagal bayar lumayan tinggi, tapi kita bisa ditempatkan di dana jangka menengah misalnya. Itu pilihan pertama. Untuk saham dan reksadana indeks, meskipun dia volatil, tapi volatilitas itu adalah di jangka pendek saja, di 1-3 tahun. Kalau Bapak tujuannya untuk investasi di 10 tahun, maka volatilitas itu tidak akan terjadi. Kalau mindset kita pikirnya panjang. Nah, kita ambil contoh aja, misalnya ISG itu di 100 di tahun 1982. Asumsi setelah krisis ini selesai, ISG balik misalnya ke 5.500. Misal ya. Ini semua permisalan. Kemudian saya tinggal cari aja return-nya berapa ISG. 1 dibagi 38. Ini deret geometrik. Bunga berbunga kita tidak bisa 5.500, saya kurangi 100, saya bagi 38. Tapi saya pangkatkan 1/38. Kemudian saya kurangi 1. Ketemulah return dari ISG adalah 11,12%. Ini adalah return dari ISG. Return dari saham bisa lebih tinggi dari ISG, bisa lebih rendah daripada ISG, tergantung seberapa lihai kita memilih dan menganalisa saham. Jadi kurang lebih, kalau kita dananya jangka panjang, kita 11% ini sudah istilahnya sudah kurang lebih historis berbicara seperti itu. Kemudian yang sering orang-orang itu lewatkan dari peer-to-peer lending adalah pajak, Pak. Jadi pajak dari peer-to-peer lending memang tidak dipotong oleh si peer-to-peer lendingnya, tapi ketika Bapak taat pajak, Bapak laporkan misalnya setelah dipotong dan gagal bayar, misalnya anggaplah 12%, sama kayak ISG juga. Kalau di Amarta, kita harus masukkan ke pendapatan neto lainnya. Ketika kita masukkan ke pendapatan neto lainnya, maka akan mengikuti progresifnya kita. Bayangkan ketika aset Bapak itu sudah lebih dari sekian ratus juta, sehingga pajak dari pendapatan lain-lain itu sudah masuk di kategori 30%, maka return-nya Bapak itu hanya 8,4%. Mungkin lebih rendah daripada reksadana pendapatan tetap. Ada beberapa reksadana pendapatan tetap yang 3 tahunnya itu 8-9%. Padahal reksadana pendapatan tetap mungkin resikonya tidak setinggi peer-to-peer lending. Itu kalau dari saya, Pak. Jadi pajak ini kita tidak boleh lupakan. Kurang lebih seperti itu. Menjawabkah, Pak Terima kasih, Alphonse? Pak. Menjawab, Oke. Pak. Menjawab, ya. Oke, Pak Julius, Pak Reno, Pak Julius dulu, silakan Pak Julius. Ya, selamat malam Pak Dodi. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Pak Dodi tentang akun-akun yang di-ban oleh Mintos jika dikaitkan dengan TKB 90 asetku yang 100%. Oke. Lalu yang kedua, jika Pak Dodi sekarang punya pilihan untuk menarik seluruh dana di peer-to-peer lending, apakah Pak Dodi akan menarik semuanya atau hanya dikurangi? Dan yang terakhir, saya minta tolong untuk diilustrasikan, Pak, mengenai bunga flat dan bunga efektif menggunakan Excel. Excel, oke. Ya. Saya belum pernah ngitung, tapi saya biasanya pakai tabel, Pak. Tapi nggak apa-apa. Saya jawab dari pertama.
Aku di ban oleh Mintos itu karena kalau nggak salah Aku Laku itu ada payment yang terlambat. Ada kok Pak, saya sudah pin di komen di episode kesekian yang saya menjelaskan Aku Laku, ada 4 link saya kasihkan, nanti bisa dibaca satu persatu, termasuk ada CEO-nya juga yang menjelaskan kondisi dari Aku Laku pada saat ini. Intinya ada late payment dan mungkin late payment itu tidak ditoleransi, ada toleransi yang terlanggar di Mintos. Misalnya contoh, mungkin sudah terlalu banyak yang late payment atau sekian puluh persen late payment akhirnya di-ban di Mintos. Nah, itu mencerminkan bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya high risk, zero return. Itu tidak ada. Pasti ada high risk, high return. Perkara apakah nanti asetku kena dampak atau tidak, itu saya tidak tahu karena saya bukan orang dalamnya asetku. Bisa jadi ketika kita lanjutkan investasi di asetku sampai COVID ini selesai, bisa jadi sesuai dengan apa yang CEO-nya sempat omongkan di video daily sosial, bisa jadi tetap sampai selesai pun ya tidak ada gagal bayar. Itu bisa jadi. Bisa jadi ketika gagal bayar, asuransi dia Stako Mandiri bisa mengcover. Nah, tapi ada juga kemungkinan lain kita tidak boleh tutup mata. Ketika ternyata memang beberapa dari peminjam dia itu gagal bayar, ini ada resikonya, dan ini tertulis di asetku sendiri ya. Kalau kita buka asetku, kalau seandainya memang dia bilang kalau itu sangat aman, harusnya ini enggak perlu ada tulisan ini. Enggak perlu ada tulisan disclaimer resiko ini. Tapi dia menuliskan di sini disclaimer resiko. Resiko yang timbul itu ditanggung oleh masing-masing pihak. Ada resiko gagal bayar yang ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Jadi PKB 90 ini adalah historis, atau dari dia berdiri sampai sekarang 100%. Untuk kedepannya, ya bisa jadi tetap 100%, bisa jadi berkurang, atau bisa jadi banyak sekali, itu kita tidak tahu. Kalau saya, secara logik aja, beberapa peer-to-peer lending yang produktif, seperti Amarta, Investri, Modalku, mungkin Coinworks, itu kesusahan untuk menghandle dampak dari COVID-19 ini. Ya harusnya ya, secara logika, ya pasti suatu saat asetku akan mengalami itu, entah kapan. Nah masalahnya kan saya tidak mau bermain-main dan resiko. Wong saya stop 1 tahun saja, ketika saya kembali lagi, ya mungkin bunganya masih tetap sama. Nah, beda dengan saham. Saham, kalau di saham dalam sekian bulan ini, mungkin diskonnya hanya dalam sekian bulan ini saja. Kita bisa mendapatkan diskon blue chip sekian puluh persen, itu mungkin hanya di dalam periode-periode ini saja. Ketika nanti 1 tahun lagi saya balik ke saham, bisa jadi harganya sudah balik normal. Nah, itu bedanya antara kita investasi di peer-to-peer lending dan kita investasi di saham. Terus kemudian pertanyaan berikutnya tadi apa, Pak Julius? Sorry. Iya, pertanyaannya tadi jika Pak Dodi punya pilihan untuk menarik seluruh dana. Oke, Pak. Yang saya lakukan adalah saya tarik. Sampai saat ini, Investri saya tarik, Amarta saya tarik, asetku saya tarik, Coinworks sudah habis dari 2018, modalku, ya saya tarik juga. Jadi, yang saya lakukan adalah selama pasar saham IHSG masih di bawah 5.200, kenapa kok 5.200? Soalnya titik tertinggi dia kan 6.500. 6.500 kalau saya kasih diskon 20%, itu adalah 5.200. Jadi kita bisa bilang ini masih sale, istilahnya masih diskon. Jadi saya fokuskan untuk saya top up ke saham dan reksadana indeks. Tapi ketika IHSG sudah pulih, IHSG pulih itu artinya kan gini, pasar saham itu adalah cerminan masa depan, bukan cerminan masa saat ini. Jadi ketika sekarang ini mulai PSBB dan sebagainya, kenapa kok bursa saham sudah mulai recover, nggak turun lagi? Karena dia melihat di 3-6 bulan, kemungkinan obat-obat nanti sudah mulai ada. Kemungkinan nanti negara-negara lain sudah mulai recover dan sebagainya. Sehingga sudah susah sekali untuk di bawah 4.000. Itu kalau menurut dalam bayangan saya. Pasar saham itu beda dengan ekonomi. Ekonomi itu melihat data pada saat ini, pasar saham melihat data di 3-6 bulan ke depan. Istilahnya kayak mendahului masa depan seperti apa. Makanya ketika bulan lalu, belum terjadi apa-apa di Indonesia, tiba-tiba market turun 30% dalam waktu berapa minggu saja, itu cerminan di saat ini. Ketika mulai muncul kesulitan atau labanya minus dan seterusnya. Untuk konversi antara flat dan efektif, Bapak bisa cek aja Pak di sini. Banyak sekali
situs yang bisa kita gunakan. Misalnya saya masukkan 12, kemudian saya masukkan bunga pinjaman 12%, kemudian saya kalkulasi, ketemulah 12% ini setara dengan 22,15%. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kalau deposito, kita kan masukkan pokok, kita terima bunga dan pokoknya di akhir. Nah, kalau seandainya di peer-to-peer lending seperti Amarta yang bunganya itu flat, kita dapat cicilan. Istilahnya kita dibayar lebih dahulu dan cicilan kita tuh bisa kita putar. Apabila kita memutarkan cicilan kita beserta bunga yang kita dapatkan, itu terus-menerus, maka kita akan mendapatkan 22% dari total awal kita berinvestasi. Kurang lebih seperti itu. Kalau deposito, yang ada ya cuma satu bunga aja. Karena kita tidak dapat cicilan di awal, kita dapatnya ya di akhir ketika kita tarik deposito kita. Kurang lebih seperti itu, Pak. Apakah jelas, Pak Julius? Ya, terima kasih Pak Dodi. Oke, terima kasih.